Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifalia Rahma. Saya dari kelas 3D jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok 4 akan menjelaskan materi bahasa Arab tentang fi'il madhi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari fi'il madhi, ciri-ciri dari fi'il madhi, bentuk-bentuk dari fi'il madhi, dan juga contoh-contoh dari fi'il madhi. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari fi'il madhi. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu fi'il. Jadi, fi'il atau fi'lun merupakan suatu kata kerja yang menunjuk kepada suatu peristiwa atau pekerjaan yang terjadi pada masa tertentu. Dan di sini fi'il terbagi menjadi 3 masa, yaitu ada fi'il madhi atau di masa lampau, fi'il mudhari di masa sekarang atau yang sedang terjadi dan juga di masa yang akan datang, dan yang ketiga ada fi'il amr atau merupakan suatu perintah terhadap pekerjaan. Lanjut ke pengertian fi'il madhi. Fi'il madhi merupakan suatu kata kerja yang menunjuk kepada suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, di sini kita ada ciri-ciri dari fi'il madhi. Pada umumnya, fi'il madhi mengandung akhiran huruf yang berharokat fathah atau a. Contohnya di sini ada kataba yang artinya telah menulis. Kataba akhirannya juga berharokat fathah, yaitu pada huruf ba-nya. Dan juga ada qoro'a yang artinya telah membaca. Dan bisa dilihat juga di sini qoro'a, akhiran dari huruf qoro'a yaitu terdapat pada hamzahnya berharokat fathah atau a. Lanjut yang ketiga, ada pembahasan tentang bentuk-bentuk dari fi'il madhi. Jadi sebagaimana yang teman-teman lihat di sini ada tabel domir. Mungkin buat yang belum tahu, domir itu merupakan pelaku dalam bahasa Arab. Kalau di compare ke Inggris mungkin domir itu saya pronounnya. Cuma kan kalau di Inggris pronoun itu ada sekitar ada I, you, they, we, she, he, it, ada 7. Tapi di bahasa Arab di sini kita punya 14 domir, ya 2 kali lipat dari bahasa Inggris. Ada huwa yang artinya dia laki-laki, huma dia laki-laki tapi 2 orang, hum ini 2 laki-laki tapi jamak atau lebih dari 2 orang. Terus ada hiya, sama hiya itu dia perempuan 1 orang. Huma sama dia perempuan tapi 2 orang. Hunna itu dia perempuan untuk 3 atau lebih jamaknya. Terus ada anta itu kamu laki-laki 1 orang. Antuma kamu laki-laki 2 orang. Antum kamu laki-laki lebih dari 2 atau jamak 3 atau lebih. Terus ada anti ini kamu perempuan. Antuma sama kayak antumanya anta, kamu perempuan 2 orang. Dan juga ada antunna ini kamu perempuan lebih dari 2 orang atau 3 atau 4 atau 5. Terus ada ana yang berarti saya. Ada juga nahnu yang artinya kami semua. Banyak ya? Iya. Dan juga di sini setiap fi'il madhi ketika bertemu dengan suatu domir, maka ia bisa berubah bentuknya atau bisa tidak berubah. Saya contohin ya. Di sini saya kasih penjelasan yang tidak berubah dulu. Contohnya, ketika sebuah fi'il madhi ketemu dengan domir huwa atau dia laki-laki, maka fi'il madhi itu tetap nggak ada perubahan apapun. Contohnya saya tulis di sini kataba ketika bertemu dengan huwa maka tidak ada tambahan atau apapun. Maka bentuknya ya kayak gitu, kataba. Dia laki-laki telah menulis. Ya udah, huwa kataba. Seperti itu. Tetapi selain dari huwa, fi'il madhi tersebut akan bertambah, akan mengalami penambahan huruf. Contohnya di sini lihat bawahnya ada
fi'il madi ketemu dengan huma atau dia laki-laki 2 orang. Di sini ada tambahannya alif. Dan juga kalau misalnya bertemu dengan hum atau dia laki-laki jamak lebih dari 2 orang, maka ditambahinnya dengan waw. Jadi huruf akhir dari fi'il madi yang seharusnya fathah itu diganti sama dhammah dan juga ditambahin waw sukun. Contohnya di sini kataba ketemu dengan hum, jadinya katabu. Qoro'a ketemu dengan hum, qora'u. Terus jalasa ketemu dengan hum, jadinya jalasu. Seperti itu. Qoma ketemu dengan hum, jadinya qomu. Seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada, sekarang kita berpindah ke domir hiya dan kawan-kawannya. Di sini sama, kataba ketemu dengan hiya ditambahin tak tanis, cuma dia sukun. Jadi kataba ketemu hiya jadinya katabats. Hiya katabats. Hiya qoro'ats. Hiya jalasats. Seperti itu. Dan ketika bertemu dengan huma atau dia perempuan tapi lebih dari 2, maka ditambahinnya ta dan juga alif. Taknya panjang kayak gitu. Contohnya, kataba bertemu dengan huma atau dia perempuan lebih dari 2, jadinya katabata, jalasata. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini ketika suatu fi'il madi ketemu dengan domir hunna atau dia perempuan yang jamak lebih dari 2, jadi di sini akan ditambahin huruf nun fathah atau na. Tapi syaratnya huruf akhir dari fi'il madi tersebut kita sukunkan dan ditambahin dengan huruf na. Jadi di sini contohnya ada kataba. Kataba ketemu dengan hunna, jadinya katabna. Ba-nya yang tadinya fathah jadi sukun, baru ditambahin huruf na. Huruf nun fathah jadinya na, kayak gitu. Contoh lainnya, qoro'a ketemu hunna jadinya qorokna. Jalasa ketemu hunna jadinya jalasna. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada domir anta, antuma, antum. Sama kayak yang tadi modelnya. Ketika suatu fi'il madi ketemu dengan domir anta, jadinya ini modelnya sama kayak yang hunna. Huruf akhir dari fi'il madinya itu disukunkan. Terus kalau misalnya ketemu domir anta, berarti ditambahin huruf ta. Ta fathah. Jadinya kataba ketemu domir anta, kataba ketemu domir anta, jadinya katabta. Paham? Ba-nya sukun ditambahin huruf ta. Katabta. Qoro'a ketemu domir anta, qorokta. Jalasa ketemu domir anta, jadinya jalasta. Kayak gitu teman-teman. Dan lanjut lagi bawahnya di sini ada antuma. Bedanya antuma ini tambahin aja huruf tuma, tapi sama ya kayak anta. Masih huruf terakhir dari fi'il madinya itu disukunkan. Jadinya katabtuma, qoroktuma, jalastuma. Dan kalau antum ini di sini kita tambahin tum. Ta dhammah sama mim sukun, tum. Jadinya katabtum, qoroktum, akaltum, syarobtum, jalastum. Lanjut di sini ada anti, ada domir anti. Sama lagi, kita masih sama ini ke bawah. Kalau anti tinggal ditambahin huruf ta tapi kasroh, jadinya ti. Qorokti, katabti, jalasti, akalti, dan juga syarobti. Ada antuma, antuma juga sama modelnya kayak tadi, ditambahin tuma. Oke, katabtuma, qoroktuma, akaltuma, dan juga jalastuma. Dan juga di sini ada antunna atau kamu perempuan lebih dari 2. Jamak ya, kamu perempuan jamak. Berarti ditambahinnya katabtunna, oke? Ta dhammah, tunna, oke? Nunnya jangan lupa tasydid. Tunna, katabtunna, qoroktunna, fa'altunna, syarobtunna.
Dan di sini sisa 2 domir, domir ana atau saya sama domir nahnu yang artinya kami. Jadi kalau buat ana nih, ketika suatu fi'il madi ketemu dengan domir ana, berarti tinggal ditambahin tu. Modelnya sama kayak anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Huruf terakhir dari fi'il madi itu disukunkan, lalu tinggal ditambahin huruf tu. Katabtu, ana katabtu, ana qara'tu, ana jalastu, ana fahimtu. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada nahnu atau yang artinya kami. Jadi di sini kalau kami itu ditambahinnya na. Tapi bedanya naknya itu dikasih alif lagi, jadi naknya itu panjang. Nah, kayak gitu. Bedanya sama yang hunna. Kan kalau hunna juga ditambahin na. Cuma kan naknya hunna ini nih, dia pendek kan, cuma kayak katab na, udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan naknya nahnu agak panjang sedikit dibacanya. Jadi sama modelnya, huruf terakhir dari fi'il madinya itu disukunkan, terus ditambahin huruf na yang panjang. Nah, contohnya katabna, nahnu katabna, nahnu jalasna, nahnu qara'na, nahnu akalna. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada contoh dari fi'il madi. Contoh pertama, dakhaltul masjida, yang artinya saya telah memasuki masjid. Kenapa dakhaltu? Soalnya kan ana. Oke, ingat lagi ya teman-teman yang soal domirnya tadi. Yang cara mengubah fi'il ketika ketemu domir ini jangan dilupain. Sini, ana dakhaltul masjida. Saya telah memasuki masjid. Terus ada dakhaltunna al masjida. Kalian perempuan yang banyak, kalian perempuan jamak telah memasuki masjid. Dan juga ada dakhaltal masjida atau kamu laki-laki telah memasuki masjid. Lalu di sini ada fatahal waladu al baba yang artinya anak laki-laki telah membuka pintu. Fatahal waladu al baba. Terus ada arsala Ahmadu risalatan. Di sini yang artinya Ahmad telah mengirim surat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.